Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 2109. Organisasi Kitab Suci terkejut. Tubuh energi murni ditangani seperti itu. Bahkan dapat dibawa oleh Dewan Angkasa untuk diteliti. Setelah nenek buyut kembali, para jenderal dewa menghindar jauh-jauh. Meskipun nenek buyut melanggar banyak aturan dengan melakukan itu, sensasi yang ditimbulkan juga terlalu besar. Kemungkinan dia dapat mengubah lintasan era atau lainnya. Tapi para jenderal dewa itu tidak berani mengatakannya. Jangankan mereka. Bahkan pemimpin Dewan Angkasa, Panglima Dewa Dewan Angkasa, tidak bisa mengatakannya. Mereka sebisa mungkin menghindar sejauh-jauhnya. Kali ini status Nana langsung ditetapkan. Anak yang paling tidak boleh diusik. Tetapi orang-orang di Dewan Angkasa paling mengerti mengapa anak ini tidak boleh diusik. Kali ini dunia telah melihat seorang leluhur. Tetapi harus diketahui ada belasan leluhur yang berdiri di belakang anak ini. Satu saja sudah seperti itu. Jika lebih dari belasan leluhur keluar bersama, tidak akan bisa dibayangkan. Tapi ini tidak diketahui orang luar. Semua orang mengira Nana hanya memiliki satu guru. Orang-orang di Dewan Angkasa lah yang menderita. Bahkan para jenderal dewa tidak berani mengusiknya. Apalagi orang lain. Dewa pembunuh sederhana dari industri Kunlun menghela nafas panjang. Sekarang Nathan Clark dapat terus bersemedi. Yang mengejutkan mereka, Dewan Angkasa diam-diam mengirim 2 tubuh energi murni untuk mereka teliti. Sebenarnya, anggota Dewan Angkasa yang datang untuk mengantar, juga tidak tahu mengapa memberikannya pada industri Kunlun. Mereka tidak tahu bahwa Balai Rahalang yang memintanya. Dengan begitu, industri Kunlun dapat mempelajari tubuh energi murni dari sumbernya, untuk membentuk pertahanan. Dewa pembunuh sederhana bahkan bertanya kepada perwakilan Dewan Angkasa, apa Ibu Tuan Clark baik-baik saja? Beberapa perwakilan dari Dewan Angkasa bingung. Ibu Tuan Clark, kami tidak tahu. Dewa pembunuh sederhana panik. Tidak, bukankah Dewan Angkasa yang menyelamatkannya saat itu? Hah, apa ada kejadian seperti itu? Tidak. Sama sekali tidak ada. Terlebih lagi, coba kalian pikir. Dewan Angkasa yang selalu bersiap lugas dan tegas apa perlu menyelinap untuk menyelamatkan orang? Dewa pembunuh sederhana dan yang lain terkejut. Memang betul. Sama sekali tidak perlu dilakukan secara tertutup. Nenek buyut keluar dengan satu tamparan sudah mematikan. Siapa yang menyelamatkan Ibu Nathan Clark? Semua orang sangat bingung. Selain itu, keluarga Andersen Pramana, meski John Andersen dan lainnya ditangkap hidup-hidup, status mereka tidak berkurang sama sekali. Mengapa? Hanya karena mereka adalah keluarga Nana. Semua orang tahu bahwa nenek buyut sangat melindungi muridnya. Jadi siapa yang berani mengusik keluarga Nana? Mereka adalah konglomerat nomor 1. Aku benar-benar tidak menyangka impian kita menjadi kenyataan pada akhirnya. Dan tetap mengandalkan Nathan Clark. Philip dan keluarganya menghela nafas. Satu tamparan nenek buyut, seolah-olah membuat seluruh dunia sunyi. Laboratorium para dewa dan Richard diam untuk sementara waktu. Benar-benar takut dihabisi. Perlu untuk mengevaluasi Neslandia dari segala aspek. Kekuatan dari berbagai pihak tidak bergerak sama sekali. Kecuali beberapa kekuatan ras kuno. Yang lain benar-benar diam tidak bergerak. Namun, ini memberi waktu bagi industri Kunlun untuk berkembang pesat. Industri yang didukung oleh semua pihak ini berkembang dengan kecepatan yang menakutkan. Menciptakan senjata dan teknologi canggih. 3 bulan berlalu dalam sekejap mata. Semua pihak telah banyak berubah. Benar-benar berpacu dengan waktu. Kita semua mengerti bahwa era baru akan segera datang. Siapapun yang lambat mungkin akan tersingkir di masa depan. Perubahan terbesar terjadi pada Kirana Andersen. Dalam 3 bulan terakhir ditambah waktu sebelumnya. Tuhan Kegelapan telah menggunakan berbagai cara untuk memicu Kirana Andersen. Boom! Akhirnya hari ini, terdengar suara teredam dari istana organisasi Kitab Suci. Awan di langit terhalau pergi. Bumi bergetar. Dan burung serta binatang buas lari berpencar. Hahaha. Berhasil. Di langit, tawa Tuhan Kegelapan terdengar. Kirana Andersen yang baru telah muncul. Ini. 18 malaikat kegelapan semuanya menunjukkan ekspresi tidak percaya.
Bab 2110. Nathan Clark ternyata menghilang. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Apa yang terjadi selama ini? Apa Tuhan Kegelapan sepenuhnya menginspirasi potensinya? 18 malaikat kegelapan dan anggota lain dari organisasi kitab suci sudah cukup kuat. Tetapi mengapa mereka menunjukkan ekspresi seperti itu ketika melihat Kirana Andersen? Itu karena mereka merasa tekanan yang mirip dengan Tuhan Kegelapan pada diri Kirana Andersen. Menunjukkan bahwa meskipun Kirana Andersen tidak sehebat Tuhan Kegelapan, tapi sudah sangat mendekati. Terlalu menakutkan. Mereka akhirnya tahu kenapa Tuhan Kegelapan langsung memilih Kirana Andersen sebagai muridnya. Inilah jawabannya. Karena dia bisa menjadi sangat kuat. Mulai hari ini dan seterusnya. Kamu adalah Maharani organisasi kitab suci. Kedudukanmu kedua setelah aku. Tuhan Kegelapan secara langsung memberi gelar Kirana Andersen sebagai Maharani. Semua orang terkejut tetapi juga menghela nafas dan patuh. Di sisi lain, Dewa Pembunuh Sederhana mengkhawatirkan keselamatan Claudia Wilson. Mulai mencari Nathan Clark. Setelah menghabiskan banyak usaha, Vermilion akhirnya menemukan tempat Nathan Clark bersemedi. Setelah bertanya berulang kali namun dia tidak mendapat jawaban, Dewa Pembunuh Sederhana meminta beberapa orang untuk menerobos masuk. Tetapi menemukan bahwa Nathan Clark tidak ada di tempat tersebut. Hah, bukankah Tuan Clark sedang bersemedi? Bagaimana dia bisa menghilang? Dewa Pembunuh Sederhana dan yang lain tertegun. Setelah memeriksa sekeliling, Kirin berkata dengan heran, setidaknya dia sudah pergi selama 3 bulan. Vermilion. Apa mungkin kamu salah? Mungkin bos tidak bersemedi di sini. Green Dragon bertanya. Black Tortoise dan White Tiger berkata pada saat yang sama. Tidak mungkin. Kami yang membantu Vermilion menemukan tempat ini. Bos sebelumnya bersemedi di sini. Ya, tidak mungkin salah. Bos bersemedi di sini. Lihat saja barang-barang yang ditinggalkan oleh bos. Vermilion juga berkata. Kirin memeras otaknya. Berkata. Bisa dipastikan bos memang bersemedi di sini. Kira-kira 3 bulan lalu dia pergi dari sini. Bukankah itu saat Sadie Andersen dan tubuh energi murni lainnya merajalela? Ish. Semua orang tersentak. Sebuah pikiran mengerikan muncul. Ternyata Nathan Clark keluar saat terjadi peristiwa itu. Berarti dia keluar karena bisa menangani tubuh energi murni. Kurasa bos ingin bergerak pada saat itu. Tetapi nenek buyut dari Dewan Angkasa muncul. Lalu bos tidak bertindak, seru Kirin. Semua orang terkepala, senyum. Ternyata bos sudah meninggalkan tempat persemedian lebih awal. Dewa Pembunuh Sederhana mengerutkan kening. Lalu kemana Tuan menghilang selama 3 bulan terakhir? Mengapa tidak ada berita sama sekali? Seharusnya dia menemui kita setelah dia keluar. Bukan. Tidak tahu. Tidak ada kabar sama sekali. Semua orang menggelengkan kepala. Kirin tersenyum. Menurut gaya bos, dia pasti melakukan sesuatu yang penting. Alasan mengapa dia tidak menghubungi kita mungkin karena dia takut terungkap. Lagi pula, sekarang industri Kunlun telah berkembang mencapai skala tertentu. Kita mungkin tidak aman. Kemungkinan sudah diawasi orang lain. Green Dragon juga mengangguk. Ya, jika bos membutuhkan kita, dia pasti akan menghubungi kita. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah mengembangkan industri Kunlun. Kirin sangat menantikannya. Bos telah keluar dari persemediannya selama 3 bulan. Aku pikir dalam waktu dekat akan terjadi sesuatu. Pasti sebuah gerakan besar. Aku sangat menantikannya. Semua orang mengerti. Nathan Clark telah keluar selama 3 bulan dan tidak ada kabar pasti sedang menyusun gerakan besar. Itu benar. Nathan Clark sudah meninggalkan persemediannya. 3 bulan yang lalu, ketika Sadie Andersen dan yang lain merajalela, dia sudah keluar. Dia sudah lama ingin memusnahkan semua bajingan ini. Tapi Sadie Andersen dan puluhan orangnya terlalu berpencar. Satu area satu kelompok yang terdiri dari 2 orang. Tidak berkumpul bersama-sama sekali. Nathan Clark sedang menunggu kesempatan mereka semua berkumpul bersama. Kesempatan datang. Saat bernegosiasi dengan Dewan Angkasa. Saat dia hendak bergerak. Nenek buyut itu berlari keluar. Nathan Clark hanya bisa membiarkannya. Dia juga merasakan kekuatan tempur yang menakjubkan dari nenek buyut. Juga tahu kondisi Nana. Dia tidak perlu khawatir. Di mana Nathan Clark saat ini? Bersambung.